Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Fajar Hidayatullah. Dalam kesempatan kali ini, kita akan menerima atau menjelaskan materi terkait uji reliabilitas instrumen yang merupakan bagian dari mata kuliah metodologi penelitian, khususnya bagi mahasiswa program studi pendidikan olahraga. Dalam uji reliabilitas instrumen terdapat berbagai macam cara yang dapat kita gunakan untuk mengetahui nilai reliabilitas internal dari sebuah instrumen pengumpulan data penelitian. Pemilihan teknik yang tepat tentunya saat digunakan biasanya didasarkan atas bentuk instrumen maupun selera kita sebagai peneliti. Namun penggunaan teknik yang berbeda tentunya akan menghasilkan indeks reliabilitas yang berbeda pula satu sama lainnya. Hal ini secara sederhana dapat kita pahami karena wajar dalam beberapa hal pengaruh sifat atau karakteristik data dapat menyebabkan penghitungan menghasilkan angka yang berbeda pula. Salah satunya biasanya terjadi akibat pembulatan angka. Lalu secara khusus beberapa teknik uji reliabilitas instrumen memerlukan persyaratan tertentu sehingga peneliti tidak dapat begitu saja memilih teknik uji reliabilitas instrumen tersebut. Ada beberapa jenis uji reliabilitas instrumen yang dapat digunakan. Antara lainnya ada uji reliabilitas instrumen dengan Spearman and Brown. Lalu ada uji reliabilitas instrumen dengan Flanagan, ada uji reliabilitas instrumen dengan Rulon, lalu yang keempat ada uji reliabilitas dengan Kuder-Richardson. Ini Kuder-Richardson ada lagi dibagi lagi, ada yang Kuder-Richardson 20 sama Kuder-Richardson 21. Lalu ada uji reliabilitas Hoyt, sama yang terakhir uji reliabilitas dengan konvek alfa atau alfa. Nah, dalam kesempatan kali ini yang pertama saya akan menjelaskan uji reliabilitas instrumen berdasarkan jenis datanya. Jadi ada dua jenis data yang akan saya bahas uji reliabilitas instrumennya dalam kesempatan kali ini, yaitu uji reliabilitas pada data dengan skala ordinal. Lalu yang kedua saya akan menjelaskan uji reliabilitas pada data skala rasio. Nah, dua hal ini memiliki perbedaan satu sama lainnya. Untuk uji reliabilitas dalam atau dengan data skala ordinal, ini biasanya dilakukan untuk membuktikan bahwa instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam sebuah penelitian dapat terjamin konsistensinya saat dilakukan berulang-ulang. Selain itu, reliabilitas suatu tes merujuk pada derajat stabilitas, konsistensi, daya prediksi, dan akurasi. Hal tersebut bisa berupa pengukuran dari alat ukur yang sama dengan tes dan retest, sehingga akan menghasilkan hasil yang sama tentunya, seharusnya seperti itu. Atau untuk pengukuran yang lebih subjektif, bisa jadi seperti misalnya apakah dua orang penilai memberikan skor yang mirip satu sama lain. Nah, itu salah satu contohnya saja pada uji reliabilitas. Lalu kita akan membahas yang pertama pada uji reliabilitas pada data dengan skala ordinal. Ada dua hal jenis uji reliabilitas pada data ordinal ini yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah uji reliabilitas instrumen dengan skala Likert. Instrumen pengumpulan data yang jenis datanya adalah skala Likert, di mana biasanya berupa angket atau kuesioner tertutup yang memiliki opsi jawaban lebih dari dua pilihan.
Misalkan jawabannya setuju, sangat setuju, cukup setuju, atau kurang setuju dan sangat tidak setuju. Nah, ini pertanyaan dengan opsi yang banyak seperti ini biasanya memiliki skor dari antara 1 sampai 5 atau 1 sampai lebih berapa sesuai dengan jumlah opsi pertanyaannya. Penghitungan dengan rumus ini akan menghasilkan koefisien reliabilitas yang seharusnya ketika diukur dengan uji reliabilitas konbak alfa nantinya pada data pada instrumen yang menghasilkan data dengan skala Likert ini, hasil pengujian dengan konbak alfa harus lebih besar dari 0,5 nilai koefisiensi reliabilitasnya. Saat hasil uji reliabilitas dengan menggunakan rumusnya konbak alfa pada instrumen dengan skala Likert ini hasilnya lebih dari 0,5, maka data tersebut dianggap telah memenuhi persyaratan reliabilitas atau reliable sudah instrumennya. Jadi sudah dianggap konsisten untuk digunakan dalam pengumpulan data. Lalu tinggi rendahnya reliabilitas secara empirik ditunjukkan biasanya dengan nilai koefisiensi reliabilitas. Kalau tadi secara general lebih nilai koefisiensi reliabilitasnya lebih tinggi daripada 0,5 sudah dianggap reliable. Lebih spesifik lagi dapat dibagi dengan jika nilai alfanya berada di antara 0,5 sampai 0,7, maka tingkat reliabilitasnya dianggap moderat. Sedangkan jika nilai koefisien reliabilitasnya berada pada skor 0,7 sampai 0,9, maka reliabilitasnya dianggap tinggi. Bahkan jika nilai koefisien reliabilitasnya lebih dari 0,9, maka reliabilitas instrumen tersebut dapat dinyatakan sempurna untuk digunakan sebagai instrumen pengumpulan data. Jenis instrumen dengan skala Likert itu biasanya data-data dengan instrumen angket, kuesioner, atau instrumen lainnya yang menghasilkan data yang skalanya lebih dari 2 pilihan, atau opsinya lebih dari 2 pilihan dan skalanya antara 1 sampai lebih dari 2. Itu untuk jenis instrumen dengan yang menghasilkan data skala Likert. Lalu uji reliabilitas pada instrumen dengan skala Guttman. Skala Guttman ini sama, bisa jadi angket atau kuesioner, namun pilihannya tegas sekali. Contohnya pertanyaan-pertanyaan yang membuat responden harus memilih antara pernyataan ya atau tidak, benar atau salah. Pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner dengan opsi yang tegas seperti ini biasanya skornya hanya ada 1 dan 0 dan tidak lebih dari itu. Nah, selanjutnya untuk menguji reliabilitasnya dapat menggunakan uji reliabilitas dengan konbak alfa. Kalau tadi yang pertama dengan kode Richardson, yang pertama tadi dengan konbak alfa untuk skala Likert. Sedangkan untuk yang skala Guttman ini menggunakan kode Richardson, bisa yang 20 ataupun yang 21. Uji reliabilitas pada skala Guttman ini yang menggunakan KR20 lebih spesifik lagi, angkanya yang dihasilkan harus lebih besar dari 0,9. Baru instrumen dengan hasil penghitungan kode Richardson-nya nilainya 0,9 dapat dinyatakan instrumen tersebut
adalah instrumen pengumpulan data yang reliable atau dapat konsisten ketika digunakan berulang-ulang. Secara tidak langsung, instrumen dengan skala Guttman ini akan menghasilkan skor 1 dan 0 yang mutlak seperti tadi dijelaskan oleh saya di awal, karena merupakan jenis data dengan skala yang dikotomi. Dikotomi sama juga prinsipnya tadi, contohnya jawabannya ya dan tidak, benar dan salah. Skornya pasti 1 dan 0. Skala dengan jenis ini tidak memberi kesempatan bagi responden untuk bersikap netral karena terkadang ada kecenderungan responden untuk memilih jawaban yang netral atau di tengah-tengah, sehingga mengakibatkan data yang kita kumpulkan tidak terlalu menggambarkan fakta yang asli di lapangan. Sehingga jenis data dengan skala Guttman ini akan lebih relevan untuk menggambarkan fakta yang benar-benar terjadi. Nah, dengan uji reliabilitas dengan skala Guttman ini, seperti tadi saya jelaskan, bisa menggunakan rumus Goodell-Richardson. Nanti baik Cronbach alpha maupun Goodell-Richardson bisa Anda atau kita cek lagi atau kita pelajari lagi pada kesempatan berikutnya, akan saya jelaskan lebih dalam kembali. Untuk kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara general terlebih dahulu uji-uji apa saja yang bisa kita gunakan. Lalu pada skala uji reliabilitas pada data dengan skala rasio, instrumen pengumpulan data yang menghasilkan data skala rasio biasanya menggunakan one sample t-test. Di uji reliabilitas dengan one sample t-test ini dapat mewakili uji reliabilitas dengan tes dan retest, di mana hal ini mengasumsikan bahwa skor sebenarnya yang diukur adalah sama, tentunya dalam interval waktu yang cukup singkat atau tidak berjarak terlalu lama. Korelasi yang lebih tinggi antara nilai-nilai yang dihasilkan dari dua kesempatan tersebut akan menunjukkan stabilitas temporal yang lebih besar atau reliabilitas yang tinggi. Penghitungan uji reliabilitas ini biasanya digunakan untuk tes praktek. Dapat digunakan walaupun nih one sample t-test ini merupakan uji beda untuk analisis atau menganalisis hipotesis. Ini juga dapat digunakan untuk menguji reliabilitas instrumen. Apakah sebuah instrumen ketika instrumen tes praktek terutama ya yang untuk one sample t-test ini, pada tes praktek yang pertama dan kedua yang jarak waktunya berdekatan ini, nilainya tidak jauh berbeda pada responden yang sama. Tentunya sampel yang dikumpulkan bukan satu responden. Misal minimal ada 30 responden, semua 30 responden ini melakukan tes praktek pertama dan kedua hanya dipisahkan oleh waktu istirahat. Maka dia sudah tahap-tahap ini sudah mewakili dari uji reliabilitas. Tentu secara pengambilan kesimpulan nanti hasil dari penghitungan one sample t-testnya harus menunjukkan signifikansi di mana tidak ada perbedaan yang signifikan antara tes pertama dan tes kedua pada rata-rata minnya. Secara general, uji beda ini digunakan saat instrumen diuji cobakan pada satu kelompok sampel yang diambil tesnya 2 kali berturut-turut. Ini saya ulangi lagi ya. Dan membandingkannya untuk membuktikan apakah terdapat perbedaan yang signifikan atau tidak antara tes pertama dan tes kedua. Nah, one sample t-test ini bisa Anda lakukan secara manual menggunakan hitungan statistik, atau juga dapat Anda lakukan dengan alat bantu atau aplikasi SPSS. Jadi seperti tadi saya jelaskan, kita akan lebih memperdalam lagi bagaimana cara menggunakannya atau cara menguji reliabilitas dengan one sample t-test menggunakan SPSS. Jadi itu gambaran umum secara general bagaimana cara
melakukan uji reliabilitas yang akan Anda gunakan dalam sebuah penelitian nantinya. Tentu lebih lanjut nanti akan saya tunjukkan atau akan saya praktekkan sambil lalu Anda juga mencoba bagaimana cara melakukan tahapan uji reliabilitas ini menggunakan SPSS. Jadi nanti kita akan cenderung lebih banyak menggunakan SPSS untuk mempersingkat waktu, mempermudah penghitungan, dan mengurangi risiko terjadinya kesalahan hitungan dalam saat melakukan uji reliabilitas instrumen. Mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan pada Anda. Semoga Anda bisa menyimpulkan sementara gambaran umumnya bagaimana menguji reliabilitas, sehingga nanti selanjutnya kita akan hanya melanjutkan pada bagaimana mempraktekkan penggunanya dengan memanfaatkan aplikasi SPSS. Sekian dan terima kasih saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata atau kekurangan dari materi yang sudah saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.